Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ibu-ibu yang sangat saya hormati, sholat merupakan kewajiban yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin mukminah. Sampai Nabi menyatakan al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholatu. Yang bisa membedakan dia mukmin atau kafir, dia muslim atau kafir adalah sholatnya. Jadi meskipun kudungane berukut nak ora tau sholat ya bukan muslimah. Meskipun PCC nganti matal tapi nak ora tau sholat ya bukan muslim. Muslim itu Nabi memberi identitasnya adalah sholat. Itu sebagai pembeda, al-farqu bainal muslimi wal kafiri as-sholat. Maka ukurannya dia muslim atau kafir ya sholatnya. Selama masih sholat dia muslim, muslimah. Tapi kalau sudah tidak sholat ya dipertanyakan keislamannya. Nah, sholat sendiri ibadah yang paling berat. Maaf, mungkin selama ini kita menganggap ibadah yang paling berat itu haji. Bukan, ibadah haji itu untuk orang Indonesia ibadah paling sulit, bukan paling berat, paling sulit. Kalau dulu tahun 80-an itu sulit untuk bayarnya, kalau sekarang sulit berangkatnya. Sekarang sulit berangkatnya. Jadi ibadah haji itu ibadah tersulit, bukan paling berat, bukan. Paling sulit. Kalau dulu itu orang mau berangkat haji harus jual tanah. Kalau sekarang itu nggak usah jual tanah, bisa daftar haji. Cuma mau berangkatnya nunggu sampai sekarang itu daftar tunggu 35 tahun. Kalau tahun-tahun kemarin itu masih menggunakan kuota daerah, Jawa Tengah itu 30 tahun. Tapi sekarang kuota haji itu disatukan seluruh Indonesia sama, sehingga akhirnya total untuk seluruh Indonesia sekarang itu masa tunggu 35 tahun. Ya, jadi kalau hari ini jenengan daftar mangkate ya sesuk tahun 2058. Ayo mbuh niku karo dihitung dengan umur jenengan kira-kira apa sido mangkat ning dono hudan apa mangkat ning kuburan. Lah nggih wonten nggih. Apa ngumpulke tanggane apa jak maca labbaik wa huma labbaik apa jak maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau haji itu memang diakui untuk orang Indonesia ibadah tersulit. Dulu sulit bayarnya, sekarang sulit berangkatnya. Nah, Quran sendiri bilang wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi Quran membimbing kepada kita wasta'inu bis-sabri was-shalah. Wasta'inu lan amri pitulung sapa sira bisabri kelawan sabar. Sabar di sini ditafsiri oleh para mufassir, terutama Ibnu Abbas menyatakan bisaumi. Jadi kalau kita itu kepingin mendapatkan pertolongan dari Allah, yang pertama banyak-banyaklah puasa. Kalau Ramadan jelas itu puasanya wajib. Di sini maksudnya adalah perintah untuk kita lakukan puasa sunnah. Orang-orang yang sering melakukan puasa sunnah, ya jenengan kalau bisa ya puasa Daud, kalau nggak bisa ya puasa Senin, Kemis. Kalau nggak bisa ya 1 bulan cukup 3 hari aja
Ayamul Bid tanggal 13, 14, 15 Komariah. Itu pun sudah cukup bagian dari isti'anah tadi. Itu yang pertama, bisobri, dengan puasa sunnah. Artinya ketika kita baca Fatihah itu kita selalu bilang ihdinas siratal mustaqim, nanti ada kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita kan selalu minta tolong kepada Allah. Lah kita minta tolong kepada Allah itu ada caranya. Wasta'inu bisobri. Kalau kita pengen banyak ditolong oleh Allah, niki jenenge ilmu bejo. Nah, nak jenengan pengen uripe niku tansah bejo, delalah niku yo untung, delalah ora buntung, sering-seringlah lakukan puasa sunnah bisobri. Setelah itu yang kedua, wassolati, dan lakukan sholat. Artinya tidak sekedar sholat wajib, tapi juga sholat-sholat sunnah. Kan ada banyak sholat sunnah, tinggal jenengan milih saja. Sholat-sholat sunnah yang banyak ini kita bisa milih sesuai dengan kesempatan kita. Yang punya kebiasaan bangun malam ya lakukan sholat tahajud, atau yang sulit bangun ya lakukan sholat hajat. Sebelum tidur lakukan sholat hajat, atau lakukan sholat mutlak. Sholat mutlak niku ya tanpa nama. Aslinya sholat sunnah itu semuanya sholat mutlak, artinya sholat yang tidak diberi nama. Adapun orang memberi nama itu hanya untuk mempermudah saja. Disebut sholat tahajud karena dari kata tahajada artinya bangun tidur. Jadi misalnya jenengan belum tidur ya namanya bukan tahajud, itu nanti jadinya hajat. Nah gitu. Jadi kalau tahajud ya pasti meskipun jenengan sholatnya jam 3 malam, tapi kalau belum tidur ya namanya bukan tahajud, karena makna tahajadah itu artinya bangun tidur. Nah itu. Atau kenapa disebut ada sholat witir, karena jumlahnya ganjil. Kalau sholatnya genap ya namanya bukan witir. Nah semuanya itu nanti akan punya efek yang luar biasa. Tahajud jenengan membuat jenengan berwibawa, membuat omongan jenengan itu diikuti, digugu. Apa meneh kok ngandani anake, mbok ngandani wong liya wis digugu. Tapi kadang kula jenengan sedaya apa meneh kok ngandani wong liya, wong ngandani anake wis ora konjan. Nek wong tahajud ya blas ora tahu. Nah itu jadi omongan orang yang sering tahajud itu sangat berwibawa dan mudah diikuti oleh orang yang jauh. Jadi omongnya jadi manjur mandi. Niku tahajud. Nah, kemudian ada sholat witir. Sholat witir itu alhamdulillah kita melakukan nak poso gitu. Kita nak ra poso dora sholat witir. Gitu. Padahal sholat witir disunahkan tidak hanya Ramadan, kecuali kalau taraweh. Kalau taraweh ya Ramadan, ora Ramadan kok taraweh ya diguyu wong. Nah gitu. Tapi kalau witir itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Setiap malam kita disunahkan untuk sholat witir. Dan itu pilihan. Kalau jenengan kuat ya 11 rakaat, enggak kuat ya 9 rakaat. Sampai kalau enggak kuat ya 3 rakaat. Kalau enggak kuat ya 1 rakaat wis ora apa-apa. 1 rakaat pun boleh. Lah itu fadilahnya witir luar biasa, ngefeknya kepada kehidupan kita. Itu para ulama menyatakan orang yang membiasakan diri untuk sholat witir itu kebaikannya lumuntur maring anak putu. Jadi misalnya jenengan niku kok wong sugih, mengko sugih jenengan nggih lumuntur anak putune jenengan ya do dadi wong sugih. Jenengan kok pedagang sukses, mangke nggih anak-anak jenengan ya do ahli dagang sukses. Jenengan kok pejabat ngoten nggih anak-anak jenengan ya delalah do dadi pejabat. Jenengan wong ahli ibadah, anak-anake do ahli ibadah. Niku lumuntur ning anak putu.
Nah, kula nerangke ngoten niku ya enten sing terus protes, wah nak ngoten mulai sesuk kula ora arep salat witir malih. Lah napa kula melarat to. Angko nak melarate kula lumuntur ning anak putu pripun. Itu salah paham. Jadi lumuntur ning anak putu ki sing apik-apik, ora sing elek-elek. Babakan ibadahe umpama ekonomi ya sing apik, karena keterangan sing lumuntur ning anak putu niku apike. Jadi hampir semua ibadah salat sunnah itu ngefek semua dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau kalau jenengan mungkin witir tidak terbiasa, jenengan bisa sholat hajat. Nah, daripada ngeten kula jenengan sedaya niku nak duwe hajat apa-apa diomongke karo tangga, diomongke karo kanca, apa meneh sakniki wagu duwe hajat kok diunggah ning gone FB, ya lucu to. Emange kanca FB-mu iso nulungi apa? Ya paling namung ngomentari, ngoten tok to nggih. Nggih. Jadi ketika kita punya hajat, wadul saja kepada Allah. Jadi sebenarnya sholat itu media bagi kita untuk berkomunikasi dengan Allah. Kalau kita sedang menghadapi masalah, menghadapi musibah, jangan diceritakan pada orang lain. Apalagi kok sampai diunggah ning medsos. Kuwi berarti malah bongkar cacate dewi. Apa meneh kok nggih nesu karo bojo kurang kok ya diunggah ning medsos. Piye bro, bojoku tambah koplak iki. Ya maaf, di satu sisi jenengan lega, bahkan mendapatkan simpati dari banyak temen untuk komentar, wah teh ngono seneng. Tapi jenengan lupa di balik itu sama aja jenengan pengumuman. Ketika jenengan bilang bojoku tambah koplak, berarti padha karo sampeyan pengumuman aku bojone wong koplak. Sadar apa ora sih? Jadi ketika kita punya keluarga, punya suami, keburukannya kok kita unggah, itu sama aja dengan pengumuman. Loh, wong liya oh berarti kowe iki bojone wong koplak. Lah biasane iki ya ora gelem dipek wong koplak kejaba dheke dhewe ya koplak. Ya daripada kita ditertawakan orang, diolok-olok orang, semua orang siapa sih yang nggak punya masalah? Semua orang punya. Jenengan gadah masalah, kula ndek masalah, jenengan ndek problem, kula ndek problem. Semua orang punya problemnya masing-masing. Daripada diceritakan kepada orang, lebih baik diwadulke ning gone Gusti Allah. Itu aja. Kapan ya sholat? Jenengan sholat hajat niku kesempatan dari wadul. Dadose ketika jenengan sholat, ambillah sholat hajat 2 rakaat saja, nggak usah banyak-banyak 2 rakaat. Cuma diintensifkan. Ketika jenengan posisi sujud, Nabi menyatakan akhiri doa fis sujudi, perbanyaklah doa dalam sujud. Lah doa itu bisa berupa wadulan, karena doa itu kan permintaan, permohonan. Ya cuma kalau jenengan dalam posisi doa, sholat sendiri sholat sunnah, makanya akhiri doa fis sujudi. Jenengan pas posisi sujud banyak-banyaklah berdoa. Lah berdoa itu tidak harus maksurah. Makanya Nabi pun sendiri menyatakan ud'u bima sya'u. Boleh mereka berdoa dengan sesuai kemauannya masing-masing. Lah kalau doa maksurah itu kan kadang seorang cocok karo karepe kula jenengan sedaya. Doa maksurah itu doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi. Itu boleh dibaca bagus, cuma kadang ora cocok karo karepane kula jenengan sedaya. Maka kita boleh untuk berdoa sesuai dengan hajat kita. Nah, ketika jenengan sujud, silahkan wadul kepada Allah, sampaikan keluh kesah jenengan kepada Allah. Secara psikologis pasti ning ati luwih plong. Terus kemudian secara ruhani, berarti ruhaniah kita nyambung dengan Allah. Lah itu yang diharapkan, nyambung
ada efeknya ya ketika kita sholat itu betul-betul merasa sedang berhadapan dengan Allah. Karena itu di Al-Quran bilangnya wa innaha lakabiratun, sholat itu ibadah paling berat. Gitu enting to sholat ora saknyu parung menit rampung kok. Tapi sebenarnya sholat itu ibadah paling berat. Ibadah paling berat itu sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Ibadah paling berat itu adalah sholat. Nah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sholatnya bisa khusyuk adalah orang yang ketika sholat dia merasa sedang berhadapan dengan Tuhannya. Makanya tadi saya bilang jenengan ketika sujud wadul dumateng Gusti Allah. Ya nggak usah jenengan bayangkan wujudnya Gusti Allah kados napa mboten usah. Tapi yakin jenengan sedang berhadapan dengan Allah. Yang jadi masalah kita itu kita lebih percaya pada CCTV daripada Allah. Ketoke masalah terberat niku malah niku. Jadi kula jenengan yo luwih iman karo CCTV. Mlebu ning mall, mlebu ning gone minimarket, setiap pojok ada CCTV-nya. Kita takut berbuat yang curang. Merasa diawasi oleh CCTV. Tapi kita jangankan dalam kehidupan sehari-hari, wong sholat saja kadang tidak merasa sedang berhadapan dengan Allah. Masalah itu sebenarnya. Jadi kita harus yakin ketika sholat kita sedang berhadapan dengan Allah. Itu annahum mulaqu rabbihim, kita sedang berhadapan-hadapan. Ketika kita merasa sedang berhadapan dengan Allah, terutama kalau kita sholatnya malam, sedang sholat hajat sendirian, jenengan kan iso wadul sak puase jenengan. Ya Allah Gusti, bojone kula kok saya mboten genah, niku kula pasrahke jenengan, muga-muga dados sae. Ngomong nganggo basa Jawa sing penting ora diucapke to ning jero ati. Niku ning nggone ati plong, lega. Tur ya insyaallah nyambung kalian Gusti Allah. Mangke bojone jenengan dipernahke kalian Gusti Allah. Ya Allah Gusti anak kula kok kandhanane angel kados ngoten napa dosane kula wadulke maring Allah. Mangke anake jenengan sing dandani Gusti Allah. Dipasrahke mawon maring Gusti Allah. Dipasrahke karo sing duwe. Ngoten. Sing duwe nggih Gusti Allah. Secara psikologis otomatis jenengan plong ning ati, wis lega. Secara ruhani jenengan nyambung kali Gusti Allah. Lah niku yang terpenting dalam sholat itu seperti itu. Ketika sholat kita harus yakin sedang berhadapan kepada Allah. Masalah jenengan ketika diwadulkan kepada orang itu tetap rugi. Wallahi nggak ada baiknya sama sekali. Entah itu di medsos, entah itu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena orang di sekitar kita itu modelnya cuma dua. Satu, orang yang suka atau menjadi pendukung kita. Itu kalau kita waduli, ngertos wadul nggih, ngresah. Nak jenengan gresahi, ngresah mudeng betul. Ngresah kuwi ora ana wong takok jenengan cerita kuwi jenenge ngresah. Ketemu ngerti-ngerti walah anakku ki piye wis diulangi tak leske kaya bojone JL ngono lho. Kancane ya mikir lah sing takok ya sapa. Ora ana wong takok kok idep-idep cerita kuwi jenenge ngresah. Ora ana wong takok kok cerita. Jenengan didhedhep cerita lara tuku kira wis pirang-pirang dina tok nganti abuh. Tak gone dokter yang ora mari. Ya seneng pinggire sampean ya. Lah sing takok ya sapa? Ora ana wong takok kok idep-idep cerita. Niku jenenge ngresah. Lah gersahan jenengan niku kalau yang mendengarkan ini temen yang suka dengan jenengan bosen nggur cerita nggur ketemu cerita kuwi meneh
Wingi ketemu ning pasar cerita kuwi meneh. Ketemu ning pertemuan alumni yo ngono meneh. Karena orang kalau gersah itu lupa bahwa dia sudah berkali-kali cerita, tapi diceritake lho sing rumakne jeleh to nggih. Bola bali bercerita kuwi terus nah gitu. Itu kalau teman kita dan pendukung kita. Tapi yang model kedua, kalau bagi orang yang tidak cocok dan nggak suka dengan kita, kalau mendengar kita gersah mesti nyukurke. Kita bojoku malah orang genah aku kurang cerita jare saiki naksir rondo nom ngono kuwi kancane sampeyan sing serik mesti kapok aku ya. Mesti sampeyan disyukurke. Bagi orang yang suka dengan jenengan jelih leng ngrungokke, bagi yang tidak suka malah nyukurke. Berarti tetap rugi. Lah terus gimana? Ya jalan terbaik ya tadi wadulke karo Gusti Allah saja. Secara psikologis tetap mengobati kita, dadi plong wis tak wadulke karo Gusti Allah. Secara rohani membuat hubungan rohaniah kita lebih dekat kepada Allah, lebih dekat. Nah itu. Jadi memang repot ketika kita itu sholat kok nggak merasa berhadapan dengan Allah. Mosok kalah karo CCTV. Wong kita diawasi CCTV aja percaya kok. Padahal ini urung mesti loh nak direkam tenan niku. Kadang namung medeni tok. Ya ono kamerane, engko komputer yo rampan kowe. Tapi tetap kita sudah takut lihat begitu ada ono kamera CCTV. Kita sudah takut. Nah, kenapa itu tidak kita ambil saja? Sama terhadap Allah pun demikian. Dimanapun kita berada, dimanapun kita berbuat, itu diawasi oleh Allah. Sehingga sholat kita membekas, rukuk kita itu berarti menghormati Allah, juga menghormati orang lain. Sujud kita membuat kita tidak angkuh, tidak sombong, khusyuk. Nah kadang kita ini repot, kita ini sudah sering sujud, tapi nak wis bar sholat yang melakukannya yang geleleng, ngapah karo wong liya, lali karo sujudi. Selama ini ya maaf ya, kalau laki-laki sih nggak begitu memperhatikan wajah ya, tapi kalau terutama ibu-ibu kan ya sangat memperhatikan wajah kan. Iya, mau pergi kemana kan orang mungkin jenengan boten ngilu, gitu. Padahal mengko tekan dalan ya wis mawut-mawut kabeh. Tapi lenotor bola bali kurang menceng sithik beneke meneh. Gitu. Padahal engko dinggoni helm ya wis mawut meneh. Gitu. Iya. Jenengan itu mau pergi kemana nggak pede sebelum nata wajah kan? Ya padahal sampai tempat nantinya sudah mawut nih ya itu memang wajar ya, seperti itu ya. Ternyata coba jenengan perhatikan wajah jenengan yang jenengan rumati sedemikian rupa, menghabiskan banyak biaya gitu. Coba perhatikan kalau jenengan pakai untuk sholat, itu yang paling direndahkan apa? Wajah. Ketika jenengan sujud itu yang paling dihinakan apa? Wajah. Nggih. Wajah jenengan niku to diletakkan setara dengan telapak kaki. Padahal yang jadi kebanggaan itu wajah. Sing diveselke ya wajah. Nggih. Sing diwedaki ya wajah. Nggih. Ijik mending pantat. Enggak nggih. Pantat enggak pernah divesel tapi ketika sujud malah mulya. Manggone paling dhuwur. Nglegiwo yo jenengan. Mesti orang nglegiwo. Iya. Mesti jenengan orang nglegiwo. Dalam posisi sujud paling mulia itu pantat, paling dhuwur dhewe niku. Ya, wajah alas cuma dipetelke setara dengan telapak kaki, setara dengan telapak kaki. Kalau seperti itu kita ingat sujud kita, apa pantas kita sombong pada orang lain?
yang jenengan ayu apa ya wayah sujud ya tetep dipetelke ya enggak ada. Mulane kula nane dong legi ku ora to rayu dipetelke jenenge kaya ngono lah malah mulya bokonge padahal ora ana wong meselke bokong gitu. Jadi sholat kita itu sebenarnya pelajarannya luar biasa. Sebenarnya ketika kita sujud itu kita diingatkan apa sih yang kamu banggakan. Selama ini orang yang dibanggakan adalah wajahnya. Bahkan sampai ono unen-unen ngono nak ngelokke ra ngono. Piye nang kowe iki arep seneng ambek anake wong kae, raine makmu arep kok endi. Kok sing ditakokke lho raine ibumu kok endi. Jawabane ya pakai telapak sikil niku. Ora usah sombong-sombong ketika sujud ya setara dengan telapak kaki. Itu karena apa? Ya khusyuk tadi. Ketika orang khusyuk itu seluruh kebanggaan itu direndahkan. Nah, ketika kita sujud itu sehingga dinyatakan oleh Nabi aqrabu ma yakunul abdu min amin rabbihi wa huwa sajidun. Posisi hamba paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika dia dalam posisi sujud. Jadi ketika sujud itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Maka manfaatkan momen itu untuk wadul dengan Allah. Saya biasa wadul itu ya nggak apa-apa. Aku nggak perlu wadul pada tetanggaku apa problemku, aku nggak perlu wadul pada tetanggaku apa masalahku. Tapi semua orang kan punya masalahnya sendiri-sendiri. Diwadul kewe karo Gusti Allah. Dan diwadul ke gini gue rasanya lega plong, rasanya lega plong secara psikologis. Secara rohani kita merasa jauh lebih dekat dengan Allah sehingga kemanapun kita pergi merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua wa annahum ilaihi raji'un. Yang kedua ketika sholat kalau pengen khusyuk agar sholat kita bisa khusyuk itu wa annahum ilaihi raji'un, harus merasa bahwa kita sebentar lagi mati. Itu konsep Quran gitu. Kalau pengen khusyuk yang pertama ya dununa annahum mulaqu rabbihim, harus yakin sedang berhadapan dengan Allah. Yang kedua itu wa annahum ilaihi raji'un, yakinlah bisa jadi sholatku ini sholat yang terakhir. Jenengan iso ngrasake ngono, wah mesti khusyuk temenanan. Cuma biasanya kalau jadi mboten iki sedelo engkas aku arep kerja, sedelo engkas aku arep masak niku. Jadi tidak meyakini bahwa ini kesempatan sholat terakhir. Kalau jenengan bisa merasakan itu khusyuknya luar biasa. Ya, khusyuknya luar biasa. Orang itu bisa khusyuk ketika dia mendekati kematian. Siapa sih yang nggak takut dengan mati? Semua orang takut mati, mbok saya pun juga takut. Nggak ada orang yang nggak takut mati. Maka wujud dari orang takut mati itu pengumuman kematian mesti paling menarik perhatian. Iya, pengumuman kok namung ibu-ibu kewe kakak ning nggone nyilih speaker masjid kondo kumpul ning nggone pos yandu ngono ki rapate digatekke. Pengumuman dari Pak RT kon apa gugur gunung dina Minggu ora patek digatekke. Tapi begitu pengumuman kok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah angger wong gatekke kabeh. Wong sing nggo sepeda motor wis direwangi mandeg kok ngrungokke sik sapa wae. Ibu-ibu nggih masak nggih ngrajang lombok mandeg sik pesone cek dicekeli metu sik sapa. Itu sebenarnya implementasi dari rasa takut kita. Pengumuman kematian pasti sangat menarik perhatian karena hakikatnya semua orang takut mati. Langsung siapa itu? Langsung gitu. Nah, itu. Nah, orang yang merasa dirinya mau mati itu akan jauh lebih khusyuk. Saya 2 bulan yang lalu merasakan itu luar biasa. Iya. 2 bulan yang lalu saya
Ya merasa masih sehat waktu itu, karena Jumat saya masih khutbah, kemudian malam Sabtu saya masih ngisi pengajian, Sabtu pagi saya juga ngisi pengajian di Gunung, di Banyumanik. Itu pulang nyopir itu sudah oleng, jadi mobil itu sudah siksa. Makanya saya tahu loh, mobil di depan saya kok banyak pada nyiseh jauh. Saya sadar ini pasti nyopir saya sudah oleng, karena waktu itu saya pergi kemanapun masih nyopir sendiri terus, merasa dirinya sehat. Tapi ternyata habis saya anjlok sampai 50, tadi ya udah limbung itu tubuhnya. Saya udah dibawa ke rumah sakit, masuk ICU. Nah, dalam posisi di ICU itu kan ya kayak orang dipenteng, nggak bisa apa-apa. Itu Masya Allah luar biasa. Kan tetap wajib sholat, orang sakit pun harus sholat. Nah, sholatnya gimana? Itu yang bikin saya betul-betul merasakan, ya Allah Gusti, iso ruku, iso sujud niku luar biasa. Setiap sholat saya nangisnya kenapa? Oh, reso sujud dengan keadaan saya harus sholat, tapi karena posisinya kepentang beriku kan ya sholatnya akhirnya sholat lihurmatil waktu kan, wudhu nggak bisa, kok jelas di ICU masa arep wudhu. Terus tayamum pun kesulitan. Kenapa? Di tangan ini ada infusi yang nganti ngepang nganti limo, yang kemudian di sini yang kanan masih dibungkus pakai untuk tensinya, di kaki diisi seluruh peralatan semua, nggak bisa gerak kan. Ya akhirnya sampai untuk tayamum kesulitannya bukan main. Untung yang tangan kanan masih bisa. Ya tayamumnya gimana? Ya namun geplekin nih gue tempat tidur saja. Nah itu tayamum istibahati fardhi sholat, udah usapkan wajah, usapkan tangan sebisanya. Ya sholatnya ya matang-matang lah, madhepe rak munggah ya ora apa-apa. Sholat itu menghadap kiblat dalam keadaan ikhtiar. Kalau memang dalam keadaan bisa untuk menghadap kiblat. Kalau nggak bisa ya dalilnya berubah. Aina matuwalu fathamma wajhullah. Menghadap kemanapun ya Allah tetap di sana. Wong kita sholat tidak menyembah Ka'bah, kita sholat menyembah Allah. Kita menghadap Ka'bah itu hanya sebagai pemersatu arah saja. Makanya soal kiblat itu jenengan ya nggak usah terlalu jelimet, apalagi sekarang sudah pakai pakai satelit, pakai HP aja sudah bisa. Harus proses kenceng, mulanya akhirnya jadi geger. Ono masjid sing wis apik-apik madhep ngene terus diukur nggo satelit, katanya pas ora pas akhirnya dienceng-encengke. Lah ngono pendak ana taun meneh mongko diencengke meneh, kok demen-demen kangelan. Kan perintahnya cuma fawali wajhaka satrul Masjidil Haram, arahkan wajahmu kira-kira menghadap ke Masjidil Haram. Hanya kira-kira, nggak harus persis kenceng, tuh nggak harus. Karena kita nggak nyembah Ka'bah, kita nggak nyembah Masjidil Haram, itu hanya pemersatu arah saja. Nah itu hanya pemersatu arah saja. Makanya Masjid Demak ketika dulu itu pernah digeser, pas rame-ramenya ada alat untuk mengetahui kiblat pakai satelit, Masjid Demak pernah digeser. Yang digeser apa? Garisnya untuk softnya nanti digarisi. Tapi ulama-ulama sepuh di Indonesia rata-rata marah, dimarahi, wong kurang ngajar, wong doran duwe sopan santun. Kuwi kiblat sing nentokke biyen iki Sunan Kalijaga. Apa meneh babakan fikih soal kiblat itu nggak harus kenceng, yang penting hanya pemersatu arah. Ya, akhirnya yo dihapusi lagi tuh. Sekarang kan masih utuh seperti dulu lagi. Ya kenapa? Ya itu tadi, menghadap kiblat, menghadap Ka'bah itu hanya pemersatu arah. Kita nggak nyembah Ka'bah, kita nggak nyembah Masjidil Haram. Sehingga ketika saya dalam posisi di ICU ya menghadap saya ya ke atas gitu toh. Lah menghadapnya gimana? Ya yang bikin nangis itu apa?
Untuk rukuk nggak bisa, untuk sujud nggak bisa, kecuali bil ima, hanya isyarat saja. Paling kepala namung dingluk sidik, didingluk ke sidik, ya cuma seperti itu. Jadi saya baru betul-betul merasakan betapa nikmatnya ketika bisa sujud, betapa nikmatnya ketika bisa rukuk. Ya Allah Gusti, aku kok diganjar ora iso rukuk, ora iso sujud. Nah, tapi kewajiban bagi kita. Jadi ketika ibu-ibu sakit tetap harus sholat, di rumah sakit ya tetap sholat. Apa fungsinya? Fungsinya sholat untuk sholat lihurmatil waktu. Sholat lihurmatil waktu itu bahasa kita sholat darurat. Jadi yo kiblate yo ora cocok, rukuk sujude yo ora cocok. Sing penting wayahe sholat tetap sholat. Sementing waya sholat tetap sholat. Nah gitu. Misalnya jenengan sakit nggih ngoten, posisi duduk ya silahkan monggo, posisi tidur nggih monggo. Kalau bisa menghadap ke kiblat, kalau nggak bisa sak madep-madepe, sing penting ngijek sholat. Namanya sholat lihurmatil waktu, karena ini waktu saya untuk sholat. Bagi seorang muslim tetap harus sholat, apapun yang terjadi harus sholat. Kenapa? Orang sakit itu kan ada dua kemungkinan, kemungkinan mari, kemungkinan mati. Lah sing kedua repot, sampean santai-santai ora sholat, mengko wae nak wis mari aku tak qadha. Iya nak mari, lah nak mati. Dan kadang keluarga kita nggak tahu, nggak menghitung berapa waktu sholat yang sudah kita tinggalkan. Dan nanti kan repot. Kalau di Quran nanti seperti yang dipertanyakan, masalah kakum fisakor. Loh, kenapa kamu kok masih masuk neraka sakor? Jawabannya alam naku minal musolin. Dulu saya sering tidak sholat. Nah, jadi masalah nanti. Nah, kemudian misalnya jenengan dalam perjalanan pun demikian. Jenengan perjalanan lakukan sholat, wong malah dikasih keringanan untuk boleh sholat qashar. Sholat qashar itu yang 4 rakaat cukup dilakukan 2 rakaat. Bagi laki-laki bahkan ketika dia musafir boleh tidak jumatan, itu bagian dari rukhsah. Dalam perjalanan itu boleh sholatnya itu cuma 2 rakaat, diskon. Ibu-ibu kan paling seneng nama diskon. Wis modis lah, modal-modal diskon. Ya kita kan suka ya. Di mall kalau kita dikasih diskon seneng nggak Bu? Seneng, meskipun kadang sebenarnya ya ngakali itu. Diskon di mall itu sering ngakali. Iya itu. Kerudung harga 50.000 ditulis 100.000 diskon 50%. Asli ya regane ya 50.000 Bu. Iya kan, cuma dikasih bandrol 100.000 diskon 50%. Aslinya regane ya 50.000 nih Bu. Tapi begitu ono diskon kan hawane pengen borong gitu, hawane pengen borong. Nah gitu. Nah sama Allah itu pun memberi diskon kepada kita. Diskonnya banyak. Misalnya dalam perjalanan kita didiskon sholat 4 rakaat cukup jadi 2 rakaat. Dalam keadaan khauf, dalam posisi perang bahkan boleh sholat cuma 1 rakaat. Diterangkan di hadis-hadis seperti itu. Itu diskon yang diberikan oleh Allah. Lah untuk ibu-ibu ini nyambung dikit. Ada diskon yang diberikan kalau kebetulan ya, kebetulan bagi ibu-ibu yang mustahadah. Paham istihadah nggih? Nggih. Kalau perempuan itu kan biasanya yang masih subur, yang masih produktif itu kan menstruasi setiap sebulan sekali. Itu kalau menstruasi itu tidak wajib sholat, dan sholatnya nggak harus diqadha ketika menstruasi. Tapi kalau puasa, dia menstruasi nggak boleh puasa, cuma besok diqadha. Bedanya gitu. Kalau orang menstruasi sholatnya nggak perlu diqadha. Cuma kalau bagi orang yang mustahadah, lah ini ya tetap wajib sholat, tetap wajib poso.
meskipun keluar darahnya. Nah, darah mustahadah, darah istihadah itu biasanya, kalau saya nggak pernah ngalami, wong saya laki-laki, tapi saya cuma tahu ilmunya saja gitu ya. Darah istihadah itu warnanya merah kekuningan atau merah muda. Kalau darah haid itu merah pekat atau merah kehitaman. Jadi dalam ilmu fikih bagi wanita yang mustahadah nggak boleh terus ambil kesempatan, lah aku IJM kok aku ora M mustahadah, orang menstruasi. Jadi kalau orang yang mustahadah itu tetap wajib sholat, cuma dapat diskon. Diskonnya apa? Boleh dijamak, cuma caranya beda. Kalau orang yang normal itu kalau mau sholat kan wudhu, tapi kalau orang yang mustahadah kalau mau sholat mandi, jadi beda. Wanita istihadah kalau mau sholat harus mandi. Apa diskonnya? Boleh sholat jamak. Jadi wanita yang istihadah itu boleh langsung sholat zuhur disambung dengan sholat asar. Jadi mandi dulu untuk sholat zuhur, langsung disambung sholat asar. Nanti asar nggak usah sholat. Terus kalau maghrib, mandi untuk sholat maghrib, langsung sholat isya. Nanti waktu isya sudah nggak usah sholat. Itu istihadah. Kalau menggunakan teorinya Imam Syafi'i mudah. Kalau dihitung pakai hari juga repot. Kalau standarnya itu orang men itu kan maksimal 15 hari. Kalau rata-rata itu 6 sampai 7 hari. Cuma kadang itu istihadah juga nggak sampai melebihi 15 hari. Kadang hari ke-8 pun bisa istihadah. Trik yang dibuat oleh Imam Syafi'i yang permudah itu diambil sampel darahnya saja. Jadi ketika jenengan curiga, loh biasanya aku nak men gitu mau 5 dino kok nganti 7 dino, maka mulai hari yang ke-6 atau ke-7 ambil sampel darahnya, pakai kapas atau apa ya, pakai kapas saja itu, tutulkan ke darahnya, masukkan ke air bening, kemudian diucap-ucap niki darah yang pudar di air itu dilihat warnanya apa. Kalau warnanya merah kehitaman berarti saya masih menstruasi, berarti nggak boleh puasa, nggak boleh sholat. Tapi kalau jenengan ocak-ocak ini warna darah yang pudar warnanya merah kekuningan atau merah muda, berarti ini bukan bukan menstruasi, bukan haid, tapi darah istihadah. Berarti jenengan tetap puasa dan harus sholat, cuma sholatnya dengan cara mandi, bukan dengan cara wudhu. Cuma dapat diskon boleh untuk sholat jamak, sekali mandi dipakai untuk 2 sholat. Ini sudah habis waktunya, semoga bermanfaat. Monggo kalau wonten pertanyaan. Terima kasih Ustaz. Monggo untuk jamaah yang mau tanya ya kita sama. Ya, ini sudah ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Yang pertama, bagaimana jika ada ketika sujud terakhir berdoa dengan lafal bicara, apakah membatalkan sholat, sementara lafal yang harus kita baca hanya bacaan sholat? Mau langsung dijawab atau langsung pertanyaan kedua? Jawab. Ya, saya jawab dulu ya. Jadi Nabi menyatakan la yaslu li hadhi sholati kalamun nas walakinna dzikru wat tasbih. Jadi dalam sholat kita tidak boleh omong-omong sendiri dengan kata-kata sendiri. Dulu para sahabat pun seperti itu. Sholat itu sambil omong-omong waktu itu. Ya cara saya kira kok jari gedang mah tidur. Ini omong-omong. Jadi sholat itu sambil omong-omong. Akhirnya ditegur oleh Nabi.
Nabi. La yasluhu li hadhi sholati kalamun nas. Dalam posisi sholat nggak boleh omongan manusia. Nah, jadi kalau kita itu dalam posisi sholat, maka kalau itu adalah doa-doa jenengan yang menggunakan bahasa jenengan sendiri, maka cukup di hati saja, jangan diucapkan. Lah yang diucapkan ya tetap doa-doa makthurah, doa yang sudah dicontohkan oleh Nabi gitu. Okay. Jadi kalau jenengan dengan sengaja sudah tahu nggih batal sholatnya jenengan. Okay. Jadi misalnya bertahiyat rampung terus jenengan terus ndonga, ya Allah Gusti muga-muga rezeki kula tambah lancar, bojone kula sing beli muga-muga mari niku mboten pareng. Jadi ya cukup di hati saja. Dalam sujud pun demikian, ketika kita wadul kepada Allah ya cukup di dalam hati saja. Ya, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang kedua, Ustaz, ketika kita haid, zikir atau sholawat apakah boleh? Yasin, tahlil apakah boleh? Yang tidak boleh adalah membaca Al-Quran, memegang mushaf Quran. Zikir boleh. Zikir itu maksudnya ucapan keseharian. Jadi kan ini Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan diambil dari Quran kan? Boleh, tapi jenengan ojo niat maca Quran. Itu zikir keseharian. Kurmu kabar sing nyenengke ya alhamdulillah. Itu dia enggak apa-apa. Ada sesuatu yang membuat kita kaget ya, astagfirullah, subhanallah, ya enggak apa-apa. Itu zikir harian, itu pasti sudah terbiasa di mulut kita. Nah itu. Tapi tidak boleh ada niat untuk baca Al-Quran. Tapi kalau jenengan maca Yasin, ya Yasin jelas Al-Quran, oke. Itu kan jelas surat di Al-Quran. Baca kullu hasak rampungi itu berarti surat di Al-Quran. Nggak boleh. Jadi zikir-zikir pendek-pendek yang biasa kita ucapkan boleh. La ilaha illallah boleh, karena itu zikir-zikir di lisan kita. Cuma tidak boleh diniati untuk baca Quran. Meskipun la ilaha illallah itu juga ngambil dari Quran, subhanallah juga ngambil dari Quran, alhamdulillah juga ngambil dari Quran. Tapi zikir-zikir pendek keseharian itu diperbolehkan, tapi tidak boleh diniati baca Quran. Karena apa? Tidak semua bahasa Arab itu berarti Quran. Nah, kalau semua bahasa Arab Quran yang wong Arab nahet meneng jublek terus ngomong itu ya. Monggo berikutnya. Oh iya. Kayak ini ya, Mbak? Iya. Mbak siapa? Gini tok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Ustadz, ketika saya jadi jamaah sholat subuh, saya kan waktu doa kunut seperti biasa saya gini terus mengusapkan setelah selesai. Tapi setelah selesai sholat oleh jamaah sebelah saya dibilangin, Bu seharusnya gini dan tidak mengusap setelah doa kunut. Waktu saya balik tanya, kenapa Bu gitu? Dia tidak menjawab secara gamblang, ya seharusnya gitu aja lah. Saya kan penasaran, makanya saya ingin tanya Ustadz, mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sholat subuh doa kunut yang pakai rukuk potongan, dan itu kalau ngangkat di dalamnya jangan sampai ketika jenengan terlalu gini lorot malah jadi terlihat auratnya ya, yang jadi masalah itu terutama. Jadi tangannya jenengan diangkat dhuwur nggih mboten napa-napa, asal tidak membuat tangan jenengan terlihat. Dan makanya biasanya tetap di dalam ini. Lah kecuali nak jenengan nganggone ruko Casper nika, ruko zaman kuno biyen ngono. Lah nika kan di sini ada cantolannya. Dari atas sampai bawah nyambung. Sini ada mbok sampean arep obah-obahke ngene iki ora bakalan mlorot. Nah, itu. Terus kemudian kaitannya dengan
diangkat dan ditutup. Itu ada contohnya di hadis. Di Sahih Muslim, Bukhari maupun di Kutubus Sittah diterangkan Nabi itu kalau sholat itu ketika berdoa itu kemudian ada isyaratnya. Ketika mohon hal-hal yang baik, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, itu kan minta hal-hal yang baik, itu yang nyadungnya ke atas. Tapi ketika Nabi itu berdoa hal-hal yang mohon ditolak dari hal yang buruk, Allahumma dfa anal bala wal wabak, ya ora nyadung, ditutup Allahumma dfa anal bala wal wabak wal wala, ya gini. Nah, nanti kemudian ketika sudah sampai wasallallahu hal baik lagi tuh, ya naik gini. Sampeyan aja ndonga kok tangane dibolak-balik kaya goreng gedang. Ya memang kesane kaya goreng gedang dibolak-balik. Ya tapi itu ada contohnya dari Nabi. Ada contohnya. Bahkan kalau Nabi itu sholatnya sholat istisqa itu diterangkan di hadis. Karena kebetulan saya itu kalau Ramadan itu membaca salah satu Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, Nasai. Untuk bulan ini saya pas baca An-Nasai. Ya, itu memang di hadis-hadis banyak diterangkan Nabi kalau berdoa itu pakai simbol, ada isyaratnya. Kan ketika Nabi itu sholat istisqa itu nyadongnya tinggi sekali gini. Jadi dungane ketok tenanan ngoten niku. Lah mungkin dungane kula jenengan sedaya ora patek mandi mergo dungane ora tenanan. Lho Nabi kan ndonga sampai gini kalau istisqa. Kalau enggak istisqa, kalau sholat biasa itu diangkat setinggi dada. Jadi Nabi nggak pernah doa kok disalahkan dengkul, nggak tahu. Nah, tapi jenengan kan sering dongo kepada disalahkan. Kaya wong ora niat njaluk. Kuwi jenengan gatekke dhewe lah, jenengan gatekke dhewe. Dongo kok ngene, Allah firri. Kok ketok kaya wong ora niat njaluk to. Iya. Saya baca di hadis-hadis itu Nabi kalau mohon pertinggi itu di atas kepala. Ini biasanya sekarang yang melakukan para habaib. Habaib kalau sholawatan itu ndungu kan begini. Iya. Itu ada contohnya dari Nabi, diterangkan di hadis gitu. Kemudian kalau Nabi minta itu diangkat setinggi dada ini. Nah, kalau Nabi doanya tadaruk niku DP niku digunakan seperti menutup wajah ini. Nah, itu biasanya Nabi sedang wadul. Nabi wadul dengan keadaan umatnya, dengan keadaan pas mau menghadapi perang, itu biasanya gini mohonnya. Rodo isin kesannya itu. Jadi tutupkan di hadapan wajah. Kalau Nabi itu inti doanya banyak meminta ampun, itu agak aneh dan di sini kayaknya nggak berlaku. Itu ngacung satu pakai kanan, yang kiri nyadung. Jadi yang gunakan untuk nyadung yang kiri ini, tapi yang kanan ngacung satu ini. Dan kalau kita kan ngacungnya dua ini. Dugem itu. Dugem itu kan. Ya kalau Nabi ngacung satu. Nah kita kalau sholat kan juga ngacung satu kan? Ketika apa? Ketika ambil tahiyat. Tahiyat itu kan intinya juga doa. Tahiyat itu doa. Jangan ngacung satu, cuma diletakkan di sini. Nah, cuma kalau Nabi itu kalau tidak tahiyat itu ngacungnya ke atas ini. Ya, jadi kalau misalnya pas khutbah ya Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat itu Allahumma fir ngacung ke atas. Cuma kayaknya di Semarang orang umum Bu. Saya pernah lihat itu di daerah Klaten. Saya pas besan itu adik saya nikah dapat orang Klaten. Delalah nih saya pas kesana pas hari Jumat ikut Jumatan, saya juga agak kaget karena apa, saya sudah sering baca di hadisnya tapi baru lihat prakteknya itu masih praktek ke orang Klaten sana. Jadi ketika khutbah itu Allahumma fir lil muslimin, saya agak senyum-senyum. Ya malah mungkin sing wis nglakoni, aku urung wani praktek kok. Nah, kadang saya juga repot tak praktekin aja diguyu wong.
Ora umum di Semarang kok ndonga kok wafin kan ora umum. Nah itu. Jadi itu yang dicontohkan Nabi, tinggi di depan wajah, setinggi dada atau ngacung satu. Itu yang jelas ada di hadis. Yang tidak ada di hadis tapi diamalkan banyak orang muslim, itu rata-rata pengamal tarekat itu mengikuti dawuhnya Imam Al-Ghazali. Kalau jenengan rodok telaten mungkin sing iso maca kitab, silahkan buka di kitab Ihya Ulumuddin. Itu diterangkan Imam Al-Ghazali yang menganjurkan itu. Kalau tidak menggunakan yang dicontohkan Nabi, kalau berdoa itu tangan kanan disonggo dengan tangan kiri. Nah, jenengan kadang lihat orang ndonga ngeten itu disonggo ngeten iki. Ini yang mengajarkan Imam Al-Ghazali, bukan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad nggak pernah mengajarkan ndonga nyadonge gini, nggak pernah. Itu Imam Al-Ghazali. Nah, tapi paling ora ije ono dasare sing ngongkon ulama. Lah sing ora ono sing ngongkon tapi do menut ki saya lagi dengkul ini. Kan lemes. Pasrah. Ndonga saya lagi ning dengkul kuwi menut sapa ya ora ono. Jenengan ndonga kok saya lagi ning dengkul ki tiru-tiru sapa? Tiru-tiru Nabi Muhammad ya ora, tiru-tiru Imam Ghazali ya ora. Mbok imam ngendi ra ngerti. Tapi umum lho niku, Bu. Iya. Di tempat jenengan kan juga gitu ta? Ada. Iya, salat dong ini. Kuwi melu sapa ora ngerti. Mungkin Bu, mungkin Bu. Kebiasaan orang Jawa dulu bersemedi. Orang semedi gini. Ya orang semedi lah donganya kan gini doanya. Itu orang semedi. Orang Jawa itu orang berapa juga atau semedi itu ya posisinya gitu. Itu telapak tangan di lutut. Ya mungkin do kelino semedi. Nah, gitu. Itu ya Bu ya kaitannya dengan doa. Cukup ya. Boleh satu lagi pertanyaan Ustaz? Monggo. Tadi dari belakang, dari depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin tanya Ustadz, terkait dengan sholat jamak qashar Ustadz. Terkadang kan tadi jamak qashar itu dilakukan ketika safar, bagaimana ketika definisi safar itu, apakah ketika perjalanan saja atau ketika kita berada di tempat atau kota lain, umpamanya yang kita di sana umpamanya mudik beberapa hari. Nah, kita juga melakukan jamak qashar itu berdasarkan hadis, di hadis-hadis sahih itu Nabi ketika melakukan perjalanan jauh, maka begitu sudah keluar dari batas kota, maka itu sudah masuk kategori safar atau musafir. Itu yang termasuk diambil hukum oleh Imam Asy-Syafi'i. Orang itu boleh melakukan sholat qashar menunggu kalau sudah keluar dari batas kota. Demikian juga kalau dia itu mau batal ke poso Mekah, itu juga nunggu kalau sudah keluar dari batas kota. Orang disebut musafir itu kalau sudah keluar dari batas kotanya. Jadi Nabi dulu gini, ketika mau berangkat ke haji juga bukan haji, mau berangkat untuk Fathu Makkah, itu kan bulan Ramadan. Nabi itu dari rumah tetap puasa. Setelah melalui Usfan,
Usfan itu batas kota Madinah. Baru Nabi minta air, kemudian diminum. Nabi metongkrong di atas ontanya, ditunjukkan kepada para sahabat. Nabi Mekah. Tapi Nabi juga tidak ngolok-olok yang tetap puasa. Yang puasa biarkan tetap puasa. Tapi bagi orang yang musafir kan boleh Mekah. Lah Nabi sebagai pemimpin mengambil hukum yang ringan. Ben sing arep Mekah ben ora pekewo. Makanya Nabi minum, dicontohkan lho, Nabi we Mekah. Sing arep Mekah ya Mekah. Nah, terus kemudian mulai sholat qashar jamak juga di situ. Kalau jamak nggak harus musafir. Jamak itu mengumpulkan dua sholat yang beda waktu dalam satu waktu. Itu yang boleh sholat jamak orang mustahadah, orang super sibuk insidental boleh loh Bu, boleh sholat jamak. Misalnya dokter yang tugas operasi kadang jam 11 asar baru selesai, mosok duhur tinggal sholat sih kan orang mungkin loh. Ini duhur aku sholat sih ya iso mati malah. Ya tetap lanjutkan sampai asar. Nah dokter ini boleh sholatnya jamak, termasuk yang dioperasi. Saya kemarin ketika dioperasi sampai 5 jam itu juga sama, saya sholatnya juga jamak. Karena saya tidak tanya berapa waktu ini, bisa 3 sampai 5 jam. Ya nggak mungkin saya sholat duhur masuk kalau tak medun sih, orang mungkin toh. Ya saya ya lanjutkan aja sampai masuk ke antri untuk operasi jam 11, mulai dioperasi sudah sekitar jam 1, selesai sudah jam setengah 4, berarti sudah masuk asar. Ya saya tetap sholatnya jamak, nggak mungkin toh kalau dioperasi tak medun sih sholat duhur, ya mungkin toh. Itu boleh sholat jamak, termasuk petugas-petugas yang tugasnya nggak bisa digantikan. Contohnya misalnya dia polisi atau tentara yang memang harus tugas di pos tersebut, dia tugas dari pagi sampai sore, boleh sholat jamak, boleh. Termasuk kegiatan insidental yang sangat super sibuk, jenengan nggak bisa. Contohnya jenengan mantu kok titik mlebu tinggal sholat ya digolehi tamu toh. Dan maka begitu masuk jenengan sholat langsung 2 aja, sholat duhur bablas asar, nanti keluar sampai asar pun nggak masak, boleh. Kesibukan yang super sampai jenengan hanya untuk mengambil waktu sholat aja itu sudah sulit, maka boleh jamak. Kalau musafir itu boleh qashar dan boleh jamak. Tapi bagi orang sibuk nggak boleh qashar, hanya boleh jamak. Tapi yang boleh qashar cuma musafir. Lah musafir itu kalau berdasarkan hadis Nabi boleh mulai qashar kalau sudah keluar dari batas kota. Dan selama di tempat tujuan itu boleh untuk qashar. Nabi itu ketika ada di Makkah sampai 10 hari sholat qashar terus. Iya, misalnya jenengan besok mudik nih, ada yang rumahnya di sekarang di Semarang, besok mudik ke Wonogiri. Ya selama di Wonogiri misalnya 10 dino ya qashar terus ya boleh, nggak harus loh ya, boleh. Aku musafir kok boleh. Sampai 15 hari pun boleh. Karena ketika Nabi itu haji itu selama 15 hari di Makkah, dan itu sholat qashar terus Nabi, sholat qashar terus. Jadi bagi seorang musafir yang sudah ada di luar kota, tapi ini sing luar kota tapi kilometernya mencukupi loh nggih. Kalau mau luar kota nih gini Pucang Gading luar kota loh Bu, sana Demak kok. Iya toh, Pucang Gading kan Demak, sini Semarang, itu berarti Pucang Gading luar kota, di luar kota Semarang. Tapi kilometernya cuma berapa Semarang ke situ. Nah, makanya kalau berdasarkan Nabi itu
paling sedikit marhataini. Marhataini itu tuh 2 pos. Kalau diukur sekarang ini beda-beda. Kalau menurut Imam Syafi'i, marhalaten itu kurang lebih 82 kilo. Itu terpanjang kalau menurut standarnya Imam Syafi'i. Kalau menurutnya Imam Malik, marhalaten itu cuma 60 kilo. Berarti sini Jepara aja sudah boleh sholat qashar. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah lebih pendek lagi, cuma 20 kilo. 20 kilo ngerti Pak, beri mangkang ya kesentot loh. Mangkang udah ada 20 kilo loh. Ya berarti kalau mangkang kan masih Semarang, ya berarti sampai Kaliwungu sudah boleh, karena itu sudah luar kota karena wilayah Kendal. Nah itu. Nah yang paling ringan lagi ya Ibnu Hambal. Hampir wis metu saka omah ya boleh. Ibnu Hanbal itu standarnya luhwi. Kenapa? Musafir itu artinya kan orang pergi. Lah ketika orang sudah keluar dari rumah kan tanya, ibumu kemana? Pergi kan gitu. Ya sudah, berarti asal sudah keluar dari rumah. Ya cuma ya kita pakai ya monggo lah. Mungkin ya pakai standarnya Imam Malik lah, paling tidak minimal itu 60 kilo. Jadi ketika perjalanan jenengan sudah lebih dari 60 kilo, selama dalam perjalanan ini sudah boleh qashar, tapi batasnya setelah keluar dari batas kotanya sendiri. Bagi orang Semarang, kalau ke arah selatan berarti setelah melewati Banyumanik, kalau ke arah barat setelah melewati Mangkang, kalau ke timur berarti setelah melewati Genuk itu ya, atau sudah masuk wilayah Meranggen. Nah itu sudah mulai dihitung. Jadi misalnya jenengan niki sesuk, wah ini mau pulang mudik kan sebelum Lebaran kan, jenengan tetap dari rumah harus puasa loh. Jenengan ora oleh lho, aku arep melu ning Wonogiri kok terus bar subuh terus wis mangan dosa Bu, enggak boleh, dosa. Jenengan kan lho aku sedih pas musafir, tapi kan izin ning omah. Belum musafir. Musafir itu kalau sudah keluar dari batas kota, jenengan baru rencana musafir. Jadi misalnya jenengan direncana, wah aku main mulai ning gone Tegal kok ngono. Dan jenengan kok terus awet bar subuh wis kadung sarapan godhog mie ya enggak boleh. Itu dosa lho Bu. Ya tetep jenengan harus niat poso. Malam tetap puasa, niat puasa, pagi puasa. Setelah dalam perjalanan mungkin jenengan pakai mobil, nanti ya setelah masuk rest area Weleri lah, berarti kan sudah mulai ada rest area atau jenengan minggir sarapan itu boleh. Tapi kalau jenengan dari Semarang sudah makan dosa, nggak boleh. Oke, jadi harus memahami ya, musafir itu kalau sudah melewati batas selama perjalanan dan selama di tempat tujuan, selama belum balik namanya masih musafir, boleh untuk qashar, boleh nggak harus ya. Cekap ya. Tambut. Cukup. Ada lagi? Ada lagi. Monggo terakhir nggih. Nama saya Titi. Cindy. Yang mic, pakai mic-nya. Tak pegangin aja nih. Ketika saya sholat pakai rukuh yang 2 lembar, jadi atas dan bawah. Kadang-kadang ketika sujud terkena angin sehingga rukuhnya membentang di sajadah. Itu perlu digeserkah rukuhnya atau biarkan saja saya rukuk di atas
mukena saya. Sujud di atas Sujudnya rukunnya. nggih. Ngaten yang mau saya tanyakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah ya tadi? Enggak. Jadi orang sujud itu harus langsung di tempat sujud, di keramiknya, atau kalau dikasih sajadah ya di sajadahnya. Tidak boleh sujud di pakaian yang ikut bergerak ketika dipakai sholat. Jadi misalnya jenengan kok nganggo ruko sing parasit ngoten niku, sing model parasut tipis ngoten niku ya, kena angin kan munggul. Akhirnya ketika mau sujud ternyata malah menghalangi, maka harus ditarik. Tidak boleh sujud di pakaiannya sendiri. Misalnya di tangan gini juga nggak boleh. Atau mungkin bagi laki-laki yang pakai serban, pas posisi sujud serbannya wah kesempatan rodo adem, atau sengaja, itu ya nggak boleh, nggak sah sujudnya. Kalau sujudnya nggak sah ya sholatnya ya nggak sah. Ya jadi rukuh jangan digunakan untuk alas sujud. Oh mereka sengaja dibiak kesisan dini. Nah gitu nggak boleh. Karena ketika jenengan sholat itu kan ikut bergerak toh itu. Nah itu berarti pakaian. Lah kecuali nak jenengan ngangguni rukoe loro sing dinggo sing disalehke. Lah nek sing disalehke iki sujud ya boleh. Asli memang digunakan untuk alas. Tapi yang dipakai ikut gerakan sholat maka tidak boleh digunakan untuk alas sujud. Nah, misalnya saya meskipun saya pakai penjahitnya seperti ini, nanti kalau sholat nggak boleh seperti ini, mengkorak solo sujudnya yang picis, ya harus dibuka ini, jidat ini yang nempel. Dan mulanya corong jenengan ngangge rukuh yo ojo nganti nutupi bathuke. Jadi jenengan nak sholat bathuke niki dibuka. Nah gitu. Ya asal tidak sampai kelihatan rambutnya, tapi jidat bathuk niki kudu nempel. Jadi ampun ditutupi ngeten iki ampun. Meskipun saya kalau pecisan seperti ini misalnya, ya kalau sholat ya saya nggak kayak gini lah. Monggo nak gawe sholat sing sujud pecisku ora bathukku. Nah itu, jadi karena peci ini kan ikut bergerak ketika saya sholat, maka dihitung pakaian. Ya kalau dihitung pakaian maka tidak boleh digunakan untuk alas sujud. Maka nggih sampun cukup. Nggih. Iya. Enggak apa-apa. Tarik aja. Yang tidak boleh itu melakukan gerakan sempurna sampai 3 kali dalam satu rukun. Satu rukun jenengan melakukan gerakan 3 kali, misalnya ini sekali, tarik lagi 2 kali, tarik lagi 3 kali. Dalam satu sujud jenengan narik sampai 3 kali, ini jenis wong dolanan. Tapi kalau itu kan jenengan tarik sekali kan cukup toh Bu. Ya begitu rada nglembreh ya ditarik sekali cukup. Sama ketika jenengan posisi berdiri, ternyata bokongnya gatel. Nah terus jenengan ngukur-ngukur ini sudah 2 kali, 3 kali batal. Dalam satu rukun tidak boleh melakukan gerakan sempurna selama 3 kali. Tapi kalau gerakannya tidak sempurna boleh. Misalnya gerakannya cuma tangan saja, pipiku gatel ya, terus tangannya gini, terus ngukurnya jendek tok gini tok. Ini nanti tekan 20 ora apa-apa lho. Kecuali nak jenengan ini. Nah, ini 1, 2, 3 itu udah gatal. Kan seluruh tangan beda kan. Jadi gerakan seluruh tangan sampai 3 kali itu membatalkan sholat dalam satu rukun loh ya. Tapi kalau gerakan tangannya cuma sekali, ya terus jendeknya saya ubah-ubah ini. Dan jenengan mulanya nak arep ngukur-ngukur ki ngaji dhisik. Sampeyan wis tau ngaji
ngaji kan akhirnya oh iya guluku gatel ya terus gini aja arep nganti openg 50 ya ora apa-apa sing penting orang ini. Nah gitu, sama seperti ketika kita sedang jamaah, di depan kita ada orang yang batal, kemudian dia pergi, softnya kan kosong, yang jenengan disunahkan untuk maju, melangkah saja 2 kali, udah pindah ke depan, boleh. Jadi nggak harus terus sikile diseret, ini nggak harus. Kan kadang ono sing saking wedine terus majune sikile diseret. Ya padha bae to. Jadi cukup melangkah saja, melangkah kanan dan kiri, sudah pindah soft depannya. Boleh, tapi dalam satu rukun dia posisi berdiri maju 2 langkah, maksimal 3 langkah. Itu sudah boleh. Batal enggak? Satu rukun melakukan gerakan sempurna 3 kali. Kalau sudah lebih dari 3 kali baru batal. Ini berarti niatnya wong dolanan. Nah, tekan ngarep sikile terus diangkat-angkat ini, nah, itu baru batal. Jadi gerakan kaki, gerakan tangan yang sempurna gitu nggih. Kalau nggak sempurna hanya jarinya saja nggak apa-apa. Sampun cekap nggih. Mati lagi. Nggih, monggo. Terima kasih karena waktu sudah habis ya. Insya Allah untuk yang bertanya sudah dipahamkan dari Ustadz Ulil Albab. Terima kasih. Karena waktu Ustadz ini kebetulan juga baru recovery ya, habis sakit juga beberapa bulan yang lalu. Minta doanya aja semoga Ustadz Ulil Albab selalu diberikan kesehatan sehingga ilmu yang beliau punya bisa kita berguna bagi kita semua. Dan Ustadz mohon doa sekalian, doa penutup untuk kalau mungkin masih ada yang menyimpan pertanyaan, maka Sayyidina Muhammadin nuridati wasiri sari bisari lasmai wasifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anzil rahmata wal manfaata wal barakata wa taufiqa wal hidayata wa tifatan jamil balayat wa ziyadata fil ulumi wal aryaqi wal banin wal banat li jaman hadarat fi majlisina hadha fa hakadha masyita laman wasatta taqabbal dana ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.